Satria. Di video kali ini, saya ingin membahas tentang strategi pembelajaran PKN yang inovatif dan integratif di era budaya digital. Pernah nggak sih ngerasa kalau pelajaran PKN itu cuma soal hafalan dan teori? Padahal sebenarnya PKN itu penting banget loh, karena di sanalah kita belajar gimana caranya jadi warga negara yang baik, punya etika dan berkarakter. Nah, di era digital kayak sekarang, cara belajar juga harus ikut berubah. Kita nggak bisa lagi cuma pakai metode ceramah terus menerus. Siswa zaman sekarang lebih suka yang interaktif, kreatif. Sekarang dunia udah berubah, semua serba cepat, serba digital. Anak-anak belajar bukan cuma dari buku, tapi juga dari YouTube, TikTok, dan media sosial lainnya. Tapi di balik kemudahan itu muncul juga tantangan baru, seperti informasi hoax, ujaran kebencian, dan menurunnya sikap toleransi. Nah, di sini pentingnya PKN. Lewat PKN kita bisa membantu siswa untuk berpikir kritis, menghargai perbedaan, bijak dalam menggunakan media digital. Tugas kita sebagai pendidik adalah bikin PKN jadi pelajaran yang hidup, bukan cuma hafalan pasal, tapi pengalaman belajar yang nyata. Sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu strategi pembelajaran yang inovatif. Inovatif berarti pembelajaran yang menghadirkan hal baru, menarik, dan relevan dengan kehidupan siswa saat ini. Bukan berarti harus serba canggih, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi dan kreativitas agar siswa terlibat aktif. Yuk kita bahas satu persatu strategi inovatif yang bisa diterapkan dalam PKN. Yang pertama ada Project Based Learning atau PJBL, yaitu pembelajaran berbasis proyek. PJBL adalah strategi pembelajaran di mana siswa belajar melalui sebuah proyek nyata yang menantang dan bermakna. Tujuannya bukan hanya memahami teori, tapi juga menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah dunia nyata. Contoh penerapan di PKN, siswa diajak membuat proyek sosial seperti kampanye digital tentang bijak bermedia sosial, aksi toleransi antar agama di lingkungan sekolah, atau video pendek tentang makna gotong royong. Dengan cara ini, siswa belajar nilai-nilai PKN sambil berkreasi, melatih tanggung jawab, dan berkolaborasi. Mereka nggak cuma tahu teori, tapi juga paham bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada gamifikasi atau pembelajaran dengan unsur permainan. Gamifikasi berasal dari kata games yang artinya permainan. Dalam konteks pendidikan, gamifikasi berarti menggunakan unsur permainan seperti poin, tantangan, atau penghargaan dalam proses belajar. Tujuannya adalah membuat pembelajaran jadi lebih menyenangkan dan memotivasi siswa untuk aktif. Contohnya, guru bisa bikin kuis interaktif tentang nilai-nilai Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945 pakai quizzes atau wordball. Atau bikin kompetisi mini mencari contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kewarganegaraan di lingkungan sekolah. Dengan gamifikasi, siswa merasa belajar itu seru dan enggak membosankan, tapi tetap ada nilai-nilai karakter yang tertanam di dalamnya. Yang ketiga ada flipped classroom, yaitu pembelajaran terbalik. Flipped classroom atau pembelajaran terbalik adalah model di mana siswa belajar materi terlebih dahulu di rumah. Misalnya lewat video atau bahan digital. Lalu di kelas mereka fokus pada diskusi, simulasi, atau praktik. Kenapa cocok untuk PKN? Karena PKN itu butuh ruang untuk berdialog dan berefleksi. Dengan flipped classroom, waktu di kelas bisa dipakai untuk berdebat santun, bermain peran sidang, atau menganalisis kasus sosial. Jadi, siswa bukan cuma mendengar tapi benar-benar berpikir dan berpendapat. Selanjutnya yang keempat, pembelajaran berbasis isu aktual. Strategi ini fokus pada isu sosial, politik, dan budaya yang sedang terjadi di masyarakat. Guru mengajak siswa untuk mengamati
berinteraksi dan mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Contohnya, bahas fenomena penyebaran hoax, intoleransi di media sosial, atau rendahnya partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial. Lewat kegiatan ini, siswa belajar untuk berpikir kritis, memahami realitas sosial, dan bersikap bijak sebagai warga negara. Selain inovatif, pembelajaran PKN juga harus integratif. Kata integratif berarti menghubungkan pelajaran PKN dengan mata pelajaran lain dan kehidupan nyata siswa. Tujuannya supaya nilai-nilai kewarganegaraan terasa lebih nyata dan kontekstual. Contoh penerapannya, saat pelajaran IPA membahas lingkungan, guru PKN bisa mengaitkan dengan tanggung jawab warga negara dalam menjaga alam. Di pelajaran bahasa Indonesia, siswa bisa menulis artikel opini tentang toleransi atau persatuan bangsa. Di pelajaran teknologi informasi, siswa bisa belajar membuat konten positif dan menolak hoax. Dengan pendekatan integratif, siswa jadi paham bahwa nilai PKN itu ada di semua aspek kehidupan, bukan cuma di ruang kelas. Di era digital, peran guru juga ikut berubah. Guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu, tapi jadi fasilitator dan pembimbing yang menuntun siswa menemukan makna belajar mereka sendiri. Guru PKN harus bisa jadi teladan, terutama dalam hal sikap dan etika bermedia. Guru yang kreatif bisa menggabungkan nilai moral dan teknologi dalam satu pembelajaran yang seru dan bermakna. Kalau guru bisa dekat dengan siswa, memahami dunia digital mereka, dan mengajarkan nilai-nilai lewat cara yang relevan, maka pembelajaran PKN akan jauh lebih hidup dan membekas. Jadi teman-teman, inti dari pembelajaran PKN yang inovatif dan integratif di era budaya digital adalah bagaimana kita mengajarkan nilai-nilai kebangsaan dengan cara yang kreatif, bermakna, dan sesuai dengan zaman. Teknologi bukan musuh dalam pendidikan, justru bisa jadi sahabat kita untuk menanamkan nilai-nilai karakter. Yang penting, guru dan siswa bisa bekerja sama menciptakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan berkarakter Pancasila. Karena di dunia digital sekalipun, kita tetap warga negara Indonesia yang harus bijak, peduli, dan beretika. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.